ntar. Ngapain ngintip-ngintip? Hah? Aku ikutan. Sini deh. Ini bintang tamunya lihat. Coba, lihat. Ya kan? Oh. Rian mau lihat nggak? Coba. Ini mah temen sebangku gua di sekolah. Aduh, lumayan nih siapa tahu mau jadi laki gue. Coba sih. Apa jadi laki? Enak aja lu jadi laki. Ini anak-anak, Kak. Hah? Geser. Orang seumuran sama Mas Rian. Panggil aja. Nih ya Sobat Ambiar, ini teman sebangku aku waktu SMA ya. Teman seangkatan aku, sekarang dia datang ke sini. Percaya nggak teman sebangku? Enggak percaya. Teman sebangku aku. Udah cepet keluarin lama Nih ya, banget. aktor muda yang katanya ketika waktu syuting pernah mengalami kejadian apes juga. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan siapa ini? Ada Emri Razan. Kekuatan cinta buat kita bertahan, penuh kebahagiaan saling melengkapi. Emri apa kabar? Baik banget. Luar biasa. Tepuk tangan buat Emri. Luar biasa. Emang ini temennya Mas Rian? Kamu temannya Mas Rian Kok emang? Mas Rian tua banget ya? Agak beda ya. Iya agak beda. Maju sedikit Emri. Terima kasih. Emri, saya mau nanya sama Emri, gimana rasanya? Oh ya, gimana rasanya diapit sama ibu-ibu? Ya aku. Dasar Emri. beginian, Emri yang sama muda. Emir. Oh Emir. Iya. Emir Razan ya. Emir Razan. Emir Razan usia berapa? Aku 19 tahun ini. Hah? Kamu tuh ada Arabnya atau Pakistan atau apa? Banyak yang bilang kayak ada blasterannya gitu ya. Karena namanya Emir. Emir Razan. Masih kecil banget. Campuran mana aja? Nggak ada, aku cuma Padang, Makassar, Jawa. Padang, Sulawesi. Makassar. Sama ada ini kali, Uzbekistan. Nah itu mungkin. Ada Iya. Uzbekistannya? Mungkin. Oh, kok mungkin gimana sih? Jauh banget. Oh jauh banget. Ya nggak apa-apa kita mungkin. Emir aja. Razan, Mungkinin kami aja. semua di sini mengucapkan terima Buat Mas Rizky bentar ya. Nggak apa-apa. Ini aktor muda berbakat di tanah air. Tapi kita mau kasih lihat ceritanya karena kemarin katanya sempat ada kejadian yang kurang menyenangkan ketika dia lagi syuting. Ini nih. Stop kan? Sebenarnya bukan soft gun sih, itu lebih ke paintball. Paintball kamu main di basecamp military lifestyle ya? Masuk. Emir umur 19 tahun. 19. King, masih ingat 19 tahun kamu seperti apa? Aku. Heeh. Catok. Aku udah tanya dong. Kamu 19 tahun? Sudah cerai saya. Tapi, kalau 19 tahun kalau ngelihat Emir mah, wah karirnya pasti akan, ya. Emir, kenapa sih milih akhirnya menjadi seorang aktor tuh gimana ceritanya? Pertamanya aku tuh dulunya basket. Nah, terus akhirnya ada tawaran gitu untuk main film. Oh ya udahlah, aku main. Habis itu alhamdulillahnya karirnya berlanjut sampai sekarang. Terus itu lagi di lokasi syuting kena tembak paintball, lagi main atau lagi syuting atau ada adegan paintball? Itu emang lagi ada syuting paintball. Terus pas cover, jadi pas shot dekatnya itu ditembak. Nah itu kan nggak pakai guard pengaman apa-apa kan, karena buat kebutuhan syuting. Jadi dari lumayan dekat itu nggak sengaja kena sini, terus kena sini. Kena mana? Iya, kan harus sigap. Hosu harus tahu. Udah lewat kenanya. Izinkan diperiksa teman kami, dia paham betul. Coba nenggak sedikit. Oh, sebelah sini ya. Ini masih ada. Kayaknya perlu waktu yang lebih lama untuk melihat ada luka. Berarti kalau masih ada bekasnya berarti sempat berdarah dong. Wah, sempat kayak berdarahnya lumayan lama. Banyak. Iya. Ada bolongnya, kamu tadi lihat ada bolongnya? Nggak ada Ada bolong, lubangnya. ada di belakang nih bolong. Betul kali ya? Itu siapa yang nembak kamu ketika lagi syuting? Ada adegan paintball itu siapa? Cewek Namanya apa siapa? cowok? Cewek apa cowok? Cowok. Siapa namanya sebutkan? Sebutkan, spill. Saya Kayaknya datengin nanti. kayak nggak usah disebut deh. Kan nggak apa-apa kan lagi Sebut kerja aja, acting. kan lagi kerja. Siapa namanya? Iya, pokoknya lawan main aku aja. Haris Friza. Bukan. Bukan dong. Siapa? Sudah sayang kamu tenang aja ada Tante Dewi, kamu nggak mungkin dia Tuh, papain. iya. Inisialnya J karakternya.
Jangan karakternya, Oh, karakternya namanya, salah ya? nama aktornya siapa? Namanya Ini Jericho. saja, Jiko Jericho. Jiko. Ciko, C. Oh, Tapi- Siapa? Kak, nama itunya. Jonathan Frizzy. Oh bukan dong. Siapa? Joko Tingkir. Sebentar, kok sepertinya kamu takut untuk menyebutkan nama artis tersebut? Jangan-jangan ada apa-apa nih kamu sama artis tersebut? Nggak ada. Inisial aja ya, Iya. R. Oh. R. Udah tahu. Rizky. Bukan. Romi Rafael. Gue aja dong, Robi Rafael. Tapi itu sampai dibawa ke rumah sakit atau cuma diobatin doang di lokasi syuting? Aku sempat ke rumah sakit karena takutnya ada apa-apa kan, ternyata nggak Tapi terlalu nggak parah. lubang kan sayang, nggak lubang toh. Sempet kayak ada lubang gitu tapi nggak langsung kan, Oh iya. Luka aja luka. luka Tapi udah sembuh ya? luka pecahan gitu. Oh luka Oh pecah. iya. Soalnya kenanya di sini kayak rada deket gitu loh. Oh, ke rumah sakit bukan klinik ya? Oh bukan. Rumah sakit kan? Rumah Jangan sakit. kayak teman kita bilangnya sakit, pusing, ke rumah sakit, keluar operasi hidung, ada. Halo. Iya. Tapi Emir, coba kamu bilang kan tadi inisialnya adalah R. Apakah R tersebut adalah seorang aktor bernama Raybong? Emir Karena kita Razan menemukan sering ini. dibanding-bandingkan dengan Raybong, netizen jadi saingan. Kamu melihat Raybong tuh di mata kamu seperti apa, Emir? Dia aktor muda yang hebat sih. Untuk umurnya dia udah jadi aktor muda yang sangat hebat, aktingnya bagus, attitude-nya juga bagus. Emang sering dibanding-bandingin sama netizen? Pasti karena waktu itu aku masuk ke sinetron aku itu di pertengahan. Jadi kayak dia udah jadi pemeran utamanya duluan, aku baru masuk dan langsung masuk ke plotnya mereka. Plotnya pemeran utama, jadi pasti dibanding-bandingkan. Kalau buat kamu sendiri nih, umur 19 tahun, ketika dibanding-bandingkan dengan aktor lain, yang ada dalam pikiran kamu tuh apa? Iya Kesel nggak atau seneng? seneng sih karena lebih dinotis sama orang kan. Jadi kayak lebih dihargain lah jadi sebagai aktor. Apalagi dibanding-bandingkan lebih dari kamu gitu misalkan. Iya. Secara prestasi. Secara prestasi mungkin dia lebih dari aku, jadi aku merasa bangga lah. Oke. Tapi bener nggak yang nembak kamu itu Raybong waktu itu? Bener nggak? Ini harusnya kita undangnya Raybongnya. Kenapa Raybong mesti nembak dia saat itu waktu iya. di lokasi syuting? Kenapa Raybong kamu nembak? Beda itu bukan Raybong. Saya kecebong, Pak. Apa alasannya gitu Raybong nembak di lokasi syuting? Apa karena kayak ada dendam ya? Emir tiba-tiba masuk ke proyek tersebut di tengah jalan, kemudian dia nggak suka terus dia nembak apa gimana gitu? Supaya luka, sakit, jadi akhirnya scene-nya banyak dibuang. Mungkin seperti itu. Enggak sih kayaknya. Mungkin waktu itu emang adegannya aku sama Ray jadi lagi bareng. Emang di adegan itu dia yang nembak aku. Jadi pas shot deketnya juga dia yang nembak. Dia iri kali, mungkin lebih ganteng kali. Ya nggak? Ya nggak? Tadi saya mau ngomong begitu, kayaknya begitu kan kita nggak pernah tahu. Tapi kan nggak juga, mungkin dia juga nggak sengaja. Iya. Iya sih bisa. Tumben Iya. banget bijak abis makan apa Dewi Pers? Kayak bukan Dewi Pers. Ya kan melukai seseorang tuh terkadang kita nggak sengaja. Tapi iyalah itu mah namanya juga lagi di tempat kerja, tempat Iya, kerja, bisa Indonesia. aja semua terjadi. Salah satu Semua bisa konsekuensinya yaitu dia gitu. Kalau misalnya ada adegan tembak ya bisa jadi kena tembak juga. Iya. Tapi hubungan baik-baik aja lah ya. Hubungan baik-baik Masih aja. satu proyek bareng sama Raybong juga? Sekarang sih belum ada satu project bareng lagi. Memang proyeknya sudah Atau selesai. trauma? Sudah selesai. Oh nggak tahu. Tapi kalau buat kamu sendiri, kamu tuh pengennya tuh ingin dikenal sebagai apa sih? Aktor yang lebih suka protagonis kah, antagonis kah? Aku sih seneng dua-duanya, protagonis, antagonis juga aku seneng-seneng aja. Tapi menurut aku tantangannya. kamu tuh Tantangannya.
kamu mukanya nggak cocok antagonis. Dia tuh cocoknya anak sekolah, playboy atau apa. Tapi Karena kayak- nggak ada muka antagonis. Oh gitu, tapi harus dicoba kayaknya deh. Kalau antagonis kayak gimana, kalau protagonis gimana? Bener. Tapi selama ini aku jadinya antagonis. Oh jadinya antagonis. iya. Oh kalau di project entah itu sinetron atau series jadi antagonis. Tapi kalau sama Akila antagonis tetap protagonis. Karena kita dengar kamu lagi deket sama Akila nih katanya nih. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Kan? Suapan sama Akila. Emir gimana? Sedekat apa kamu sama Akila? Ya kita emang temen deket banget karena kedua orang tua kita juga temenan. Jadi kita sering ketemu lah. Jadi enak gitu ya. Jadi enak. Berarti direstui ya, kalau, atau mungkin dijodohin sama orang tua dan orang tua. Nah kalau itu nggak tahu. Tapi kalau itu terjadi, Ya kita lihat aja ke depan. Tapi Akila itu tipe kamu bukan? Maksudnya salah satu dari karakternya Akila lah gitu. Tipe kamu bukan? Aku sebenarnya nggak ada tipe sih. Jadi kayak Yang penting Kalau dari nggak ada hati kamu tipe aja berarti gitu Irma ya. Dharma Wangsa juga lu mau. Ya kan yang penting nyaman. yang penting nyaman, bener. coba kita nanya sama Rizky Latas. Rizky kan kamu juga aktor ya, lebih duluan terjun ke dunia acting juga. Coba kalau cewek sama cowok suap-suapan biasa atau enggak tuh? Coba jawab Rizky. Biasa sih nggak biasa ya. Ya Itu kan, ada nggak rasa biasa itu. kan kalau suap-suapan. Pasti ada lah, nggak mungkin enggak ya kan? Ada serseran gitu Iya. ya. Coba, Apalagi kamu masih muda kan? pertama kali ngelihat Akila. Kalau yang ada nyapin kan Azhar tuh baru. Maksudnya gimana? Agak aneh tuh. Gue dari tadi diem loh kedengeran. Kalau kamu ketika pertama kali ketemu Akila ada serserannya nggak? Mungkin ada ya. Karena manusia ya normal lah kalau ada suka-sukaan atau ada perasaan sedikit, ya itu Manusiawi lah ya. lah. Tapi ada suka kan sayang? Ada sukanya kan? Iya pasti Kayak misalkan suka lebih lah, aduh aku seandainya dia jadi pacar aku gitu. Ada Tembak Pasti. dong, sekarang, coba. pasti ada lah kalau Oh, ada. sadar. Oh ada. Pantesan kalau kita lihat foto-fotonya tuh kayaknya deket, mesra banget mereka berdua. Terakhir ketemu sama Akila kapan? Kemarin kayaknya. Oh sering ketemuan. Kalau kontak-kontakan, WhatsApp ya. video call? Nah itu udah lumayan lama tuh. Tapi ketemunya baru kemarin. Ketemu baru kemarin. Ngapain? Dinner bareng, makan atau gimana? Main congklak rencana. Main gundu. Ngapain Gitu. saat itu Ngapain ketemu saya? sama Akila? Kemarin kita nonton bareng. Oh main boneka-bonekaan nggak? Oh nonton. Kalau nonton itu ngapain aja sih? Nonton filmnya atau gimana? Wih emang belum pernah nonton film? Gak pernah. Nonton kebakaran selama ini Iya. ya? Hah? Orang kalau udah nonton berdua bareng tuh berarti ada something spesial. Iyalah. Biasanya gitu. Kok kamu gak pernah ngajakin aku nonton? Ya gimana aku mau ajakin kamu nonton, setiap aku ajakin nonton ada orang sebelah kamu. Gak ada. Tapi buat seorang Emir sendiri, kalau kamu ini kan umur masih 19 tahun ya, maksudnya karir juga masih panjang banget gitu. Banyak nih kalau zaman sekarang netizen kalau nggak fanbase itu suka shipping, jodoh-jodohin. Kalau kamu sama Akila dijodoh-jodohin juga nggak sih, di shipping gitu nggak sih sama fans kalian? Banyak sih yang shipping juga, tapi banyak juga yang kontra dari shipping itu. Karena Akila udah punya fanbase-nya dulu sendiri di sinetron yang kemarin itu yang bareng aku. Itu dia ada shippingnya sama lawan mainnya. Siapa? Rasya. Oh. Rasya Hidayah. Jadi banyak kontranya lah shippingnya. Tapi kan jodoh bukan dari netizen. Kalau ternyata kalian berdua ada saling suka terus kalian jadian gimana? Gimana tuh? Ya itu kita lihat aja ke depan. Oke, kamu boleh bilang sesuatu buat Akila. Soalnya Akila WhatsApp produser kita, katanya aku lagi nonton, aku pengen nonton Emir, katanya gitu. Katanya Emir suruh ngungkapin sesuatu buat Coba Akila. bilang apa sama Akila? Sehat-sehat di rumah. Terus ya berbakti kepada kedua orang tua. Oh. Sebenarnya pesannya biasa, tapi cara berbicaranya, intonasinya seperti ada yang berbeda. Iya Betul, nggak? betul. Manis. Betul. Manis ya, banget kayak ngomongnya. anakku loh kalau ngomong. Iya kan, kayak
ada sesuatu. Ya apapun itu nanti ke depannya, yang penting ya karir nomor satu, pendidikan nomor satu juga, yang pasti apapun itu kita doakan yang terbaik buat kamu dan juga Akila. Tapi kalau benar nanti jadian datang ke sini loh. Iya. Tapi gini, walaupun belum jadian, Akila mampir sini ya. Ajak Iya lagi sayang, Emirnya, datang oke? ke sini ya sayang. Berdua, Akila. ya. Oh, karena di ulang tahun Ambiar yang ketiga katanya kita mau beli alat baru. Kita setiap bintang tamu mau dipasangin lie detector nanti Iya, di bener. sini ya. Jadi Iya, tahuan iya, bohong apa iya, enggak. bener. Oke, apa buat sobat bohong. Ambiar kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Ini tema hari ini kan semuanya mau cowok-cowok jemput, ganteng. Semuanya ganteng, tapi juga pernah mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan. Begitulah kehidupan, kadang menyenangkan, kadang kurang menyenangkan. Di pagi-pagi Ambiar yang satu ini profesinya bukan aktor, tapi seorang masinis. Masinis loh, baru pertama kali di pagi-pagi Ambiar ya. Masinis ganteng yang pernah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Jeffy Santosa. Kekuatan cinta membuat kita bertahan. Penuh kebahagiaan saling melengkapi kekurangan. Nah ini nih. Ini nih. Coba dong Rian, tolong dong. Nih sobat Ambiar yang suka nanya, Rian kenapa sih nggak nembak Dewi Persik, kenapa nggak share sama Dewi Persik? Lihat aja kelakuannya begini tuh. Udah pakai nanya, kenapa Halo Mas kenapa Jeffy. Ya Allah Mas Jeffy. Saya mengucapkan terima kasih. Belum. Jeffy jadi seorang masinis Iya, nih. masinis. Berapa lama sudah menjadi masinis? Kurang lebih itu sekitar 7 tahun. Oh 7 tahun. 7 tahun. Jeffy, di pagi-pagi Ambiar kami ucapkan terima Jeffy pasti setiap lagi mengoperasikan kereta selalu mendengarkan lagu, ada lagunya Jugi Jagi Jugi Jagi Jugi. Iya. Kereta berangkat, Jugi Jagi Jugi Jagi Jugi. Asik. Jeffy masinis ganteng yang katanya punya pengalaman yang kurang menyenangkan. Gini dong, kreatif kalau ngedatengin itu. Iya, aku suka deh hari episode Bagus, hari ini. suka aku hari ini. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar, pengalaman kurang menyenangkan apa dari masinis ganteng yang satu. Monggo. Coba gambar, boleh ngambil mereka bertiga gambar. Aduh emang Coba ya, antara mereka bertiga ciptaan ya. Allah ini luar biasa ya. Duduk merapat. Gue tuh masih kelihatan seumuran loh sama mereka. Enggak, Udah kecuali deh, Rian, jenggotnya udah. dicukur. Udah. Sama loh. Kesian yang lain dirinya ketimpangan. Besok lagi. Jeffy, jadi masinis sudah 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Rutenya biasanya kemana? Biasanya itu rutenya Bogor, Jakarta Kota. Itu aja, tiap hari Bogor, bolak-balik ya. Enggak pernah ke itu, Cilandak. Oh enggak, enggak ada rutenya Gak ke ada rute Cilandak. Cilandak ngapain nih? Gak ada rute Cilandak. Beda lagi. Oh jadi Bogor, Jakarta. Jakarta Kota. Dalam satu hari bisa berapa kali kamu? Oh, maksimal itu PP-nya 2 kali. 2 kali. Oh, 2 kali rit- maksimal 2 kali. Iya, 2 kali. 2 kali PP Bogor, Jakarta Kota. Oke, Jeffy, apa hal yang membuat kamu bangga menjadi seorang masinis, yang menyenangkan menjadi masinis? Kita bahas yang menyenangkan dulu ya. Yang pastinya sih setiap hari bisa ketemu banyak orang, bisa mengantarkan orang yang bekerja, terus liburan, itu kayak happy dan kebanggaan tersendiri Karena aja sih. memang Kak. harus mencintai pekerjaan dulu Iya ya. benar. Hari ini kamu nggak tugas? Hari ini nanti after dari sini, Dari sini baru- istirahat dulu, malam nanti dinas lagi. Oh malam sampai jam berapa? Sampai jam 1 malam. Sampai jam 1. Iya, Jam sampai jam 1, 1 malam. Jam 1, jam 2. Jeffy, saya pertanyaan langsung aja. Ini pertanyaannya datangnya dari kakak saya. Iya. Kamu sudah punya pasangan atau belum? Kok gue lagi? Ya mewakili lah. Gak Kak. apa-apa, gue pengen denger. Pak kayak gini dong Pak, diundang tuh ya kayak gini Pak. Besok apa lagi Pak? Coba pertanyaannya kamu Siapa tahu udah udah punya nyantol, pasangan Pak. belum? Wajib dijawab ini. Boleh dong. Boleh dong. Kebetulan baru 2 bulan yang lalu udah break. Oh baru putus. Mari kita rayakan. Kok dirayakan? Alhamdulillah 2 bulan udah putus. Yang satu 2 bulan putus, yang satu 2 bulan cerai, gue mikir aja dah. Udah setahun kalau cerai ya. Jeffy, tapi kita dengar kamu tuh pernah juga punya pengalaman yang kurang menyenangkan ketika kamu jadi masinis. Apa pengalamannya itu? Oh, kalau yang kayak pengalaman yang kurang menyenangkan biasanya tuh kalau bawa kereta
ada yang masih suka ngelempar kereta gitu. Masih ada? Masih ada, masih banyak malah. Pakai apa? Batu gitu? Orang-orang iseng pakai batu gitu. Kalau misalkan masnya pas ada di pinggiran kereta kan kalau misalkan takut kena gitu ya. Iya, makanya biasanya kalau udah lihat-lihat orang di pinggir-pinggir rel itu pasti klakson gitu. Kasih suling untuk mereka. Suling? Iya, suling. Ah, maksudnya? Bukan suling bambu ya, ini suling kereta. Suling kereta tuh gimana? Sumur. Kok tau dangdut sih? Suling kereta tuh gimana sih Soalnya maksudnya? aku suka dangdut, Kak. Oh gitu ya ampun. Suling kereta tuh apa sih? Suling kereta kayak sama klakson. Oh namanya suling. Namanya suling, kita nyebutnya suling. Oh, Ya. oke. Yang lempar batu masih ada. Masih ada. Selain itu yang paling kurang menyenangkan atau yang tidak akan pernah bisa kamu Kayak yang lakukan? tadi yang bunuh diri, yang percobaan bunuh diri itu pernah aku alami. Itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu aku baru berangkat dari stasiun Manggarai, itu ada perlintasan, tiba-tiba ada bapak-bapak dan posisinya dia itu kereta mau lewat, terus dia sengaja buat jalan. Kebetulan kan karena baru berangkat jadi posisi kereta itu belum kenceng banget kan, jadi masih sempat ngerem. Akhirnya bapak itu ditarik sama orang di pinggir-pinggir rel itu, ya alhamdulillah nggak sampai kena. Alhamdulillah. Jadi kalau kecepatan kereta itu tinggi itu untuk ngeremnya tuh momentumnya juga butuh butuh waktu lama. lama. Butuh waktu lama, butuh estimasinya, butuh Berapa jaraknya. tahu mas? Itu lebih ke kita kalau untuk berapa patokannya itu nggak ada feeling. Kita mainnya Harus pakai feeling kita aja. Itu gitu, bapak-bapak ya? Bapak-bapak. Di Manggarai? Di Makanya- Manggarai. Produser, cek si Karen dong, takut di Manggarai gue lihat, gue takut dia masuk hari ini. Gue takut dia kenapa-napa, banyak cicilan. Oh, Makanya kalau kakarnya di lapangan banteng. makanya suka ada kereta yang kalau lagi kenceng dia klaksonnya banyak ya. Iya, klaksonnya Itu banyak. tuh kayak ngasih tahu gitu Kasih ya. tahu Iya, buat iya. menghindari hal-hal yang kayak gitu. Kan kalau naik mobil kan direm udah langsung cepet. Kalau Langsung kereta kan cepet, butuh iya. waktu Iya, ya. butuh waktu. benar. Butuh jarak juga. Iya. Tapi kalau dari SOP-nya sendiri ya, kalau masinis misalnya setiap ada orang, kita tahu kan ada beberapa kejadian yang mencoba untuk melakukan aksi untuk mengakhiri hidupnya Iya. di rel kereta. Itu tuh SOP-nya ya mau tidak mau klakson, suling dulu. Iya. Tapi kan karena kecepatannya ketika kecepatan cepat itu kan sulit momentumnya untuk Iya, ngerem. benar. Akhirnya ya tidak bisa melakukan apa-apa atau gimana sih? Yang pastinya kalau misalnya dalam kondisi kayak gitu, masinis berusaha semaksimal mungkin buat menghindari kecelakaan itu. Kalau misalnya emang udah nggak bisa itu terjadi, ya kita ada SOP-nya lagi, misalnya kita mengamankan si korban ini, kita harus mengamankan juga rangkaian kita, karena kan kita bawa penumpang juga kan di situ kan. Jadi semuanya udah benar-benar di-clearin dulu baru bisa kita melanjutkan perjalanan. Tapi Mas Jeffy pernah nggak sekali, dua, atau misalkan mungkin lebih dari sekali mengalami kejadian itu kayak ketabrak atau apa gitu? Alhamdulillah sejauh ini tidak pernah. Tidak pernah ya? Jangan Jangan sampai. Ya. Buat sobat Iya. Ambiar juga cintailah hidup kita karena Tuhan membenci siapapun yang melakukan tindakan tersebut. Kita simulasi dong ya. Kita tuh punya kereta di sini. Pagi-pagi Ambiar punya kereta. Kita hadirkan Luar keretanya biasa silakan ya. ya. Iya. Ini keretanya kamu jadi masinisnya. Oke. Terus yang mau bunuh diri siapa? King Nasar? Jadi ceritanya ini simulasinya ada orang yang frustasi katanya ya. Terus dia ke tengah rel menghalangi ya. Siapa yang frustasi siapa? King. Tabrak hati. Dia yang frustasi. Iya. Dia yang frustasi. Kamu maunya siapa? Kayaknya kita semua frustasi deh. Oke, jadi silakan naik ke dalam kereta masinis ya. Nanti dia akan jalan. Nah kita mau lihat gimana aksi kamu menghentikan kereta supaya orang yang frustasi ini dia tidak tertabrak dengan kereta. Siap, Kurang ya? lurus ya, kurang lurus. Mohon maaf kan kalau kereta tuh zaman sekarang tuh kan bahan bakarnya listrik ya. Ya. Kalau kita bahan bakarnya Manusia. bahan bakarnya orang dia yang dorong ya. Ayo, jadi asistennya, jadi asisten. Oh, aku jadi asisten. Oh, Aku sini, lihat lewat sini mana, nggak? Mas? Lewat Lewat sini. mana, Mas? Lewat mana? Maunya. Aduh, Mas. Jeffy, sedikit saja kau sentuh dia, kau berhadapan dengan Siapa? aku. Kecil. Mas Rian katanya kecil katanya. Yang sabar ya Rian. Kamera rolling in. Ayo dong Mas, didorong dong Mas. Aduh Action. pintu ya Mas. Aduh Tuhan Allah. Allahu Akbar.
Iya. agak ini ya, agak brutal ya. Cap, mau minum atau enggak, Cap? Cap, boleh, Cap, boleh, dia kita mau minum minum atau enggak? Ada orang. Tabrak aja, Cap. Tabrak aja, Cap. Rem mbak, rem, ayo rem. Tabrak aku. Aku tidak sanggup. Tabrak aku. Udah berhenti. Tabrak aku. Ayo kita tolongin dulu. Tabrak aku. Tolongin. Bapak nggak apa-apa, Pak. Bapak tidur. Jangan kurang ajar kamu panggil aku bapak. Siapa? Nenek. Jangan halangi saya. Bapak punya masalah hidup Bapak apa, punya Pak? masalah apa? Banyak. Pak Masinis percuma mau nolongin dia. Dari dulu juga sampai sekarang susah ditolongin. Udah begini hidupnya udah nggak bisa diapa-apain. Aduh, Cap, aku pingsan. Kok Cap sih? Ini Masinis bukan pilot, Oh, beda. iya. Oh iya. Halo Kapten. Boleh berikan tepuk tangan buat Jeffy ya. Sobat Ambiar, nanti kita akan hadirkan pria ganteng lainnya dengan cerita yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya ya. Apa cerita yang tidak menyenangkan dari bintang tamu kita berikutnya ganteng-ganteng. Apa sesaat lagi tetap di Pagi Ambiar. Geng!